Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Najah dengan NIM 2305090006 eh, dari Rombel 1 mata kuliah MPTI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan BPS saya yang memiliki judul Pengembangan Buku Digital dan Pemasarannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada proyek ini. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan memasarkan buku digital yang inovatif, mulai dari perencanaan awal hingga pada distribusinya dan juga evaluasinya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi digital dalam literasi, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap aksesibilitas buku digital di masyarakat. Proyek ini diselenggarakan dalam waktu 65 hari kerja, dimulai pada tanggal 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusunan rancangan proyek di Microsoft Project. Langkah yang pertama itu membuat proyek utama. Nama proyek utama ditetapkan sebagai dengan judul Proyek Pengembangan Buku, yang mana pemasarannya ini memiliki durasi 65 hari dengan manual schedule yang digunakan untuk fleksibilitas pengelolaan jadwal. Lalu penyusunan work breakdown struktur BPS. Untuk perencanaan proyek pada fase A mencakup identifikasi tujuan, pembentukan tim, dan penyusunan rencana proyek. Durasi fase ini yaitu 22 hari dengan kontribusi dari project manager, production supervisor, dan data analis. Untuk pada bagian pemasaran dan penjualan, fase B. Pada fase B ini dimulai dengan penyusunan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Lalu kampanye pada media sosial dan juga membuat konten. Yang mana ini kegiatan ini melibatkan event koordinator, lalu konten creator, dan sales team. Yang selanjutnya yaitu pada bagian produksi dan juga distribusi. Pada fase C ini produksi dan distribusi, kegiatan yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Buku diproduksi yang dikelola oleh marketing spesialis. Lalu untuk bagian percetakan dilaksanakan selama 5 hari yang dikelola oleh production supervisor. Lalu buku didistribusikan selama 11 hari yang dilakukan oleh distribution team. Lalu untuk pengiriman ke distributor selama 5 hari dilakukan oleh distributor team juga. Dan terakhir yaitu distribusi ke retailer, yang mana dilaksanakan selama 6 hari dan dikelola oleh distributor tim dan juga berfungsi untuk efektivitas logistik. Untuk evaluasi dan penutupan pada fase D ini, yang mana pada fase D ini berfokus untuk mengevaluasi kinerja proyek, penyusunan laporan, dan penutupan proyek, yang mana ini dilakukan oleh data analis dan production supervisor yang berfungsi untuk memastikan data penjualan dan hasil evaluasi dirangkum secara akurat. Yang selanjutnya yaitu
menggunakan fitur resource sheet. Resource sheet ini mencakup sumber daya manusia dan material seperti pada project manager, content creator, dan kendaraan transportasi yang berfungsi untuk menginisialisasi sumber daya yang telah ditambahkan untuk mempermudah pengelolaan, dan juga biaya standar dan maksimum unit setiap sumber daya yang diatur untuk menjaga efisiensi anggaran. Bagian ini resource sheet, bagian pada bagian resource sheet ini mencakup sumber daya manusia dan material seperti project manager, content creator, dan juga pendistribusian kendaraan transportasi yang berfungsi untuk menginisialisasi sumber daya yang telah ditambahkan untuk mempermudah pengelolaan. Lalu juga menetapkan biaya standar dan maksimum pada unit setiap sumber daya yang diatur untuk menjaga efisiensi anggaran. Lalu selanjutnya eh, penjadwalan tugas, task scheduling. Tugas-tugas ini dikelompokkan berdasarkan fase. Pada beberapa tugas seperti perencanaan proyek ini, pada perencanaan proyek ini ditugaskan untuk menjadwalkan secara otomatis untuk menyesuaikan durasi secara dinamis. Lalu dependensi antara tugas ditetapkan. Misalnya membuat konten harus selesai sebelum menjalankan kampanye dimulai. Dapat dilihat pada bagian ini sesuai sebelum tanggalnya. Lalu validasi dan review BPS. Setelah semua tugas dan sumber daya diinputkan dan juga timeline proyek ditinjau untuk memastikan tidak ada permasalahan pada jadwal yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu penutupan. Proyek pengembangan buku digital dan pemasarannya dirancang dengan detail menggunakan Microsoft Project. Work Breakdown Struktur atau WBS yang berfungsi untuk memecah setiap fase menjadi tugas yang jelas dan terukur. Yang mana ini untuk memastikan semua sumber daya yang digunakan secara optimal dengan mengikuti perencanaan yang matang ini. Proyek ini diharapkan selesai tepat pada waktunya dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sekian dari penjelasan pembuatan BPS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.